Baik, untuk kali ini kita bertemu kembali dalam pelajaran TIK atau informatika untuk kelas 7. Nah, materi berikutnya adalah mengenai aplikasi pengolah angka. Apa itu pengolah angka? Nah, sesuai namanya, aplikasi pengolah angka adalah aplikasi yang bisa kita gunakan untuk bekerja dengan data-data berupa angka. Misalnya laporan keuangan. Untuk laporan keuangan itu membutuhkan banyak data angka dan juga bisa diolah dengan perhitungan-perhitungan yang banyak sekali. Nah, untuk aplikasi pengolah angka itu sendiri banyak sekali yang beredar. Salah satunya yang paling banyak digunakan adalah produk dari Microsoft, yaitu dengan nama Microsoft Excel. Selain itu, masih banyak produk pengolah angka lainnya, misalnya ada Lotus 123, OpenOffice Calc. OpenOffice ini adalah produk yang free, yang free artinya open source. Kemudian ada Quato Pro dan masih banyak lagi aplikasi-aplikasi yang lainnya. Berikutnya, kalau kalian belum pernah melihat yang namanya pengolah angka, maka pengolah angka itu umumnya apapun namanya, mereknya, baik Microsoft Excel, Lotus, ataupun yang lainnya, itu tampil dalam bentuk kolom dan baris. Jadi ada kolomnya, ada barisnya. Nah, untuk kolomnya itu biasanya menggunakan huruf abjad. Jadi ada kolom A, kolom B, kolom C, dan seterusnya sampai dengan nanti setelah kolom Z masih ada kolom AA, kolom AB, dan seterusnya. Sedangkan untuk barisnya itu diwakili dengan menggunakan angka. Jadi ada baris 1, baris 2, baris 3, dan juga seterusnya. Kemudian nanti dari setiap pertemuan atau perpotongan kolom dengan baris itu akan disebut menjadi sel. Nah, setiap sel itu memiliki nama sesuai nama kolom dan barisnya. Contohnya seperti ini. Jadi tampilannya adalah berupa kolom dan baris. Ada kolom A, B, C, D, dan seterusnya. Ada baris 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, kemudian pertemuan dari kolom A dan baris 1, maka akan menjadi sel A1. Kemudian contohnya lagi adalah sel C4. Sel C4 itu merupakan pertemuan atau perpotongan dari kolom C dengan baris 4. Setiap sel itu nanti bisa diisi dengan data-data yang berbeda, baik data berupa angka maupun data berupa teks. Jadi nanti dalam satu sel itu bisa berisi data angka atau teks. Kemudian penggunaannya, karena sesuai namanya pengolah angka, maka penggunaannya itu banyak sekali berkaitan dengan angka-angka. Maka banyak fasilitas yang bisa digunakan untuk mengolah data berupa angka. Misalnya untuk menghitung jumlah, menghitung rata-rata, dan seterusnya. Dan untuk menggunakannya sudah disediakan rumus-rumus yang bisa langsung kita gunakan untuk mempermudah kita mengolah data angka yang sangat banyak tadi. Kemudian ini contoh rumusnya, yaitu berupa rumus statistik. Nanti rumusnya banyak sekali. Salah satu contohnya yang sering digunakan adalah rumus statistik. Yang pertama ada SUM atau summary. Itu untuk menghitung penjumlahan. Jadi kalau nanti ada banyak sekali angka dan mau dihitung jumlahnya, kita bisa menggunakan rumus sum atau SUM. Kemudian yang kedua average, itu untuk menghitung rata-rata. Count itu untuk menghitung banyaknya data yang ada. Min untuk mencari angka terendah atau terkecil, dan max untuk mencari angka tertinggi atau terbesar. Cara penggunaannya, oke, contohnya sekarang seperti ini. Untuk menghitung data angka, itu di pengolah angka selalu diawali dengan tanda sama dengan, atau bisa juga tanda plus. Jadi bisa tanda sama dengan atau tanda plus. Contohnya adalah ketikan sama dengan, kemudian angkanya 6, kemudian operator penjumlahan itu plus, ditambah kemudian 5. Setelah itu kita tekan tombol enter untuk menampilkan hasilnya. Contohnya seperti pada tabel yang tampil, sama dengan 6 plus 5. Kemudian setelah itu tekan enter, maka nanti hasilnya akan muncul hasil penjumlahan 6 dengan 5. Contohnya di sini adalah menjadi 11. Jadi akan langsung muncul hasilnya. Sama dengan di awal, untuk
akhirnya menggunakan tombol enter. Oke, untuk mencoba maka silakan nanti kalian mencoba mendownload aplikasi pengolah angka, bisa berupa Excel, atau mungkin kalau kalian sudah ada yang punya Office di HP-nya, maka kalian bisa menggunakan pengolah angka yang sudah ada. Bisa di-download dari Play Store. Kalau mungkin ada yang memiliki komputer atau laptop, itu akan lebih baik. Kemudian kalian buka LKS Informatika halaman 21. Kemudian mencoba mengerjakan nomor 2A, B, C, dan D. Di sana sudah ada langkah-langkahnya, silakan kalian coba. Kemudian hasilnya bisa kalian screenshot atau kemudian difoto dan dikirimkan melalui Classroom TIK. Oke, mungkin sampai di situ dulu. Silakan kalian mencoba. Jika ada pertanyaan bisa bertanya melalui grup WA PJJ ataupun japri ke nomor saya. Terima kasih dan selamat siang.